naik mobil, saya menjadi calon mobil, ya. Terus waktu itu kan rambut saya itu keriting, Pak. Gak beli keriting, kalau Kang Edik itu habis sama keriting geribo. Oh, akhirnya habisnya keriting ya itu, maka rekan-rekan itu spontanita, ya si Ucok kemana si Ucok sampai hati ini kan gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Jabar Publisher TV Official. Nah, kali ini saya bersilaturahim kepada Bapak Haji Ujang Sutrisna. Emang Pak Haji? Alhamdulillah, bagaimana? Siap. Di balong beliau dari rumahnya ada 300 meteran aja. Ya. Tuh, kemudian. Nah, tempat diis gitu. Ini Pak Haji, mungkin sebelum ngobrol yang berat-berat lah gitu, saya tuh masih penasaran gitu Pak Haji, kurang ari Pak Haji sok dipanggilnya Ucok gitu. Ucok ya itu tuh Ya, historisnya lah ya, kenal pasti. gitu. Jadi jadi beli Pak, ya. Setback ke tukang zaman baheula Ya. Salitana. Saya ini anak seorang pensiun polisi. Ya. Bapak teh gitu ya. Dan beliau almarhum itu pensiun tahun 72, Pak. 72. Jadi ketika saya dan keluarga yang lain masih pada kecil. Otomatis kehidupan seorang polisi zaman dulu itu bisa disebut dengan kategori miskin. Maka saya, terutama saya, belajar mencoba hidup sendiri, mandiri. Ya. Dari pagi pulang sekolah, saya itu ketika teman-teman rekan-rekan seangkatan saya, teman sekolah, saya sekolah di Jalan Cagak ya, SD, SMP, Jalan Cagak ya. Asli orang Jalan Cagak. Paling malap Pak. Saya di depan SMP Jalan Cagak, SMP negeri pas sana ya. Nah, Pas pinggir jalan bisa. jadi waktu itu SMP itu cuma ada Jalan Cagak, maka rekan-rekan dari Ciater, dari mana-mana sekolahnya di Jalan Cagak. Dan kebetulan banyak juga yang sekolahnya itu di Dudag ya, jadi pulang pergi gitu kan. Terus Di Pak Haji ada caket banyak. terus luncat. teman-teman kan menunggu kendaraan jemputan itu lama. Ketika rekan-rekan saya masih berada di lingkungan sekolah menunggu jemputan menggunakan seragam, saya itu sudah pergi mengais baskom jualan jagung bakar, jagung rebus. Ya. Nah, terus seperti itu rutinitasnya. Itu pasti SMP itu ya. Nah, sampai saya tamat SMP ya. Nah, ketika saya menginjak usia sekolah menengah atas, karena untuk mencari ongkos sekolah itu saya tidak jauh dari hidup di terminal. Saya menjadi naik mobil, saya menjadi calon mobil, ya. Terus waktu itu kan rambut saya itu keriting, Pak. Gak beli keriting, kalau Kang Edik itu habis sama keriting geribo. Oh, akhirnya habisnya keriting ya itu, maka rekan-rekan itu spontanita, ya si Ucok kemana si Ucok sampai hati ini kan gitu. Nah itunya, jadi awal-awal itu panggilan itu ya, di terminal. terminal gitu ya. Saya kan anak terminal kan gitu ya. Jadi setelah Ucok. setelah ya kan orang-orang suka menggunakan lanihan-lanihan ya. Itu ya lama emang lokatnya sok ngaran bapak itu jadi itu yang melatar belakangi itu ya. Saya kehidupan itu tidak jauh di terminal. Terminal itu tadi jualan jualan jagung rebus ya, terus nangka lah, macam-macam ya. Yang penting saya dapat uang untuk sekolah. Mata-mata biasa sendiri. Berarti udah mandiri ya? Iya, mandiri. Terus ketika kelas 2 ya, saya itu dibelikan jongkok ganas. Yang nggak arah ke Bandung. Mana negeri? PGRI. Pak PGRI. Itu yang di Tubun. Bukan di sana dulu, di sana di SMP 2. Sampai 2. PGRI itu. Pom kan di sana dulu mah di BPMP itu, pom bensin itu. Iya. Pom di sana kan. Nah, waktu dibelikan jongkok, saya diam di jongkok, berangkat sekolah dari jongkok, pulang sekolah dari jongkok. Kehidupan saya itu nyaris ya dipakai untuk usaha, mencari uang, menghidupi diri sendiri. Jadi terus bisa jadi PNS. Nah, itu memang kenapa tidak mengembangkan usahanya gitu? Waktu itu memang tanpa sengaja saya itu mendengar
ada pengumuman di radio, testing pengumuman penerimaan pegawai di BKKBN tahun 86. Kang Herman kelas berapa tahun 86? 86 genep tahun 6 tahun ya. Nah, Karena genep tahun ya. Tapi saya nasib TK, rencana TK barang masih Saya daftar, ada 500 orang Pak yang daftar itu. ya itu kuota 500 orang 500 orang teh yang daftar, yang ikut seleksi, yang diterima itu 19 orang. Nah jadi jangan ada anggapan bahwa dulu pekerjaan itu mudah, sama saja formasinya sulit. Nah, 19 orang yang diterima dan termasuk yang 19 orang itu saya lulus di BKKBN. Nah, saya itu ditempatkan di Pantura di Pusaka Negara. Oh itu teh udah testing begitu singkat cerita diterima langsung ditempatkan di Pusaka Negara. Pusaka Negara. Kecamatan Pusaka Negara. KBN mah iya teh namanya DP2 KBN. Ya, sekarang berubah wujud, berubah nama ya. Nah, di Pusaka saya menjadi petugas lapangan keluarga berencana, penyuluh lapangan keluarga berencana atau PLKB. Oh, PLKB. Tapi itu sudah langsung diangkat dari belum. PNS? Nah, setelah seleksi itu ternyata saya menjadi tenaga honor pusat dulu selama 3 tahun. 89 saya baru diangkat menjadi CPNS, calon pegawai negeri sipil. Belum ada CPNS ya. Nah, itu dulu honor berapa gaji Pak? Saya pada waktu itu dapat honor gaji itu 19.000 Pak. 19.000 tahun 86. Tahun 86. 86. Ya. Tapi kan 19.000 lumayan gede. Ya waktu dolar 2.700 lah kali itu. Jurnalnya. Gitu. Mah itu bulanan. 19.000 ya. Karena saya geluti terusnya akhirnya profesi PNS itu sampai menjelma saya seperti sekarang ini. Itu berarti 3 tahun honorer terus masuk ke CPNS. Ya. Dari CPNS berapa lama menjadi angkat PNS? Nah, langsung otomatis 90 tahun 89 90 langsung 100% Oh, PNS. 90 itu Ya, 3 tahun dari 86 ya. Langsung dari PNS tempatkan di Pusaka Negara tetap. Nah, ya. Pusaka Negara. Ya. Karena kan waktu itu formasinya itu untuk petugas lapangan di masing-masing desa. Karirnya jadi langsung naik iya berarti. Nah, saya itu tetap masih menjadi petugas penyuluh. Nah, tapi sudah dari honorer CPNS ke PNS gajinya naik Pak Haji. Nah, Ya, seiring dengan itu ya menjadi 58.000 gaji saya. 58.000 gaji saya waktu itu. Korea Kan saya basicnya dari golongan SMA ya. SMA. Jadi saya itu menempuh proses golongan 2A 4 tahun, 2B 4 tahun sampai ke golongan 3A itu 16 tahun. 15 tahun. 16 tahun baru saya bisa. Itu ada sekolah. Nah, 16 enggak saya enggak lanjut sekolah. Nah, Jadi kuliah dia sama terus 16 tahun terus jadi golongan 3A. Nah, tahun 2003 saya mencoba alih tugas dari BKKBN ke Pemda. Itu ada seleksi deh banyak. Enggak, langsung aja tanggal mutasi kan gitu dari petugas pusat ke pemerintah daerah. Nah, mulai disitulah saya menetap karir ya. Mulai dari 2004 saya dipercaya sebagai kasih pemerintahan Kecamatan Gonkulon. Nah, kasih pom di Gonkulon. Nah, di sana saya 2 tahun. Di Gonkulon 2 tahun ya sampai 2006. 2006 saya itu dialih tugaskan ke Setda. Ya, Setda. Menjadi Kasubag Kesra di bagian sosial. Nah, Kasubag. Nah, 2 tahun terus tahun 2008 karena ada proses pemilihan bupati ya, sehingga dari Pak itu kan pada waktu itu berganti Mas Muhammad Yudia. Saya dialih tugaskan lagi ke perpustakaan, kantor perpustakaan daerah Gunung Juang. Gunung Juang menjadi kasih pembinaan dan pengembangan perpustakaan. Saya tetap tidak pernah mangkir kerja. Saya tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang diberikan oleh pimpinan. Kemudian tahun 2010 saya dialih tugaskan lagi menjadi Kasubag pemeliharaan di Pemda di bagian umum. Nah, di bagian umum saya 2010 ya, tahun 2010 saya jadi sebagai pemeliharaan. Kemudian 1 tahun saya menjadi Kasubag pemeliharaan di bagian umum. Berikutnya tahun 2011 saya menjadi Kabag sosial.
Kabag sosial dulu. Kabag sosial dulu namanya ya. Desa. Belum kabag desa, kabag sosial ya. Nah, terus saya berkarir di sana melakukan koordinasi berbagai kegiatan ya. Kegiatan keagamaan, kegiatan yang lain-lain ya, kesehatan gitu kan. Saya laksanakan, saya koordinasikan. Singkat cerita langsung ke satuan itu tahun berapa? Nah, saya tahun 2019. 19 ya. Ya, posisi saya sebelum ke Sekwan itu menjadi staf ahli pemerintahan, Oh ya, staf ahli bupati. Nah, karena Pak Haji Aminuddin menjadi sekda, nah, saya ditugaskan oleh Pak Bupati itu menjadi sekwan Sekwan. tahun 2019. Senior Himat ya. Ya, Haji Rohimat tugasnya menjadi sekwan. Nah, kemarin per April aja. 1 April 2024, Nah, saya mengakhiri tugas Ya, sebagai kurang. ASN, sebagai itu sekwan. berapa lama berkarir di 5 tahun lah kurang lebih. Ya, semua? 35 tahun lah. 35 tahun ya. 35 tahun saya membangun. Itu ada pengalaman apa aja yang paling berkesan selama menjadi PNS? Nah. Dari sipil, nonton. Karena saya itu bukan bagian dari masalah, saya itu bagian daripada solusi. Makanya saya banyak hal-hal yang persoalan yang tadinya sulit menjadi gampang, gitu kan. Kita selama pekerjaan itu bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya banyak ya. Terutama saya pada waktu itu kan bagian saya itu sebagai satlak penanganan bencana. Kejadian yang sangat menonjol itu penanganan bencana itu adalah ketika banjir bandang di Cihideng, Sisalak, Oh ya, si Salak kayaknya. yang memakan korban 4 orang meninggal, ya Sukakerti itu kan, Seperti ya. bersama juga tuh. Nah, ketika itu hampir mencapai kebuntuan, ketika solusi yang harus diambil karena pemerintah daerah itu wajib hadir, Ya. ya wajib hadir, bagaimana merelokasi ya penduduk yang terdampak. Di situ kan mulai perdebatan. Pak Sekda memimpin rapat terkait dengan relokasi, rekonstruksi, ya rumah yang hancur gitu. Nah, pada waktu hampir deadlock tidak ada kata sepakat, ya, karena menurut Aset ini harus ada proses pembelian tanah. Kemudian kalau proses pembelian tanah kan Formalitasnya lah. pertama harus ada arisal. Jadi kapan mau dibangunnya kan gitu. Nah, terakhir Pak Sekda itu nanya saya waktu itu Pak Sekdanya itu Pak Abdul Rahman. Kabak sos, coba ada solusi. Kalau menurut saya gampang Pak Sekda. Jadi kita tidak usah ada proses pembelian tanah, karena kalau itu ditempuh kapan mau selesainya. Ya. Sedangkan kan masyarakat ingin segera kembali ke tempat tinggal dari pengungsian. Ya solusinya gampang ya. Kan kita sudah ada data rumah rusak berat itu berapa, rumah rusak sedang berapa, rumah rusak ringan berapa. Ya. Artinya kita tinggal aja langsung memberikan bantuan langsung kepada pemerintah dalam bentuk kepada masyarakat dalam bentuk uang. Nah, ya. Kalau masyarakat ingin cepat selesai, ya mungkin kerjakan langsung oleh masyarakat Sendiri gitu. tanpa harus ada proses pengadaan tanah. Ya. Nah, saya hitung pada waktu itu, hitungan saya Pak, yang rusak berat kita kasih 75 juta, yang rusak sedang kita kasih 50 juta, yang rusak ringan kita kasih 25 juta. Nah, sepakat, tapi nilainya saya akan hitung dulu, cek Pak Sekda. Ya Pak, itu soal nilai, kan itu hanya tawaran saja saya. Ya. Ya, akhirnya disepakati yang rusak berat itu dikasih 50 juta. Nah, ketika uang kita siapkan proses dengan berbagai persyaratan, kita hitung di angka 1,4 miliar, sudah selesai. Masyarakat langsung proaktif membangun kembali, merekonstruksi kembali kan gitu. Tidak ada proses hal-hal yang lainnya, dimonitoring oleh kecamatan gitu kan, diawasi oleh kecamatan proses pembangunan. Sudah selesai. Nah, gitu. Nah, ketika orang lain buntu, ternyata saya ada solusi kan gitu. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. usul langsung. Nah, kan gitu. Sepakat selesai ya, beres. Ya. Berarti warga sekretari ada kerjasaan bisa nih. Ya, amin. Ya. Alhamdulillah. Jadi pas kejadian teh kesana 2 kali mungkin ya. Terus ini Pak Haji, ini kan kemarin teh serius ke daftar calon bupati teh. Hujan angin gitu lah. Betul. Pas pagi ada konfirmasi, siap. saya konfirmasi langsung. Memang kalau Itu beneran tuh. dilihat ya, jarang sekali mantan pejabat ya ASN yang daftar langsung ya, daftar langsung menjadi bakal calon bupati periode 2024-2029. Sangat jarang ya. Nah, hanya terjadi pada saya ya. Memang saya serius
Serius, ya serius. Karena saya punya basic dan punya pengalaman di bidang birokrasi. Yang jadi motivasinya apa Pak Haji? Nah, kita sebetulnya yang menjadi proses motivasinya, kita kan tetaplah ingin, karena saya itu kan sekwan. Sekwan itu kan banyak melakukan studi berbanding ke berbagai daerah kabupaten kota. Ya, Nah, rata-rata ya saya melihat banyak ada beberapa persoalan, ya, ada beberapa persoalan. Soalnya kejanggalan, ketertinggalan, ketertinggalan dalam pengolahan. Itu bukan penyimpangan, bukan ya? Bukan, saya melihat ketertinggalan ya. Ketertinggalan dibandingkan dengan kabupaten kota lain. Yang notabene kita tidak melihat kabupaten kota yang lebih maju dari kita, tapi kita melihat kabupaten kota yang di bawah Subang, di bawah Kabupaten Subang dari sisi PAD. Ya. Seperti halnya Majalengka, Sumedang, itu kan tapi bisa Kuningan, gitu kan. Nah, mereka secara perlahan berproses sehingga kelihatan ada proses perubahan. Nah, saya tanya kan, itu kan menjadi bahan pertanyaan dalam proses studi banding itu. Apa sih kiatnya kan gitu. Ternyata memang pemerintah daerah itu komitmen dalam rangka menjaga PAD, ya, pendapatan asli daerah itu prosesnya seperti apa, kemudian sektornya di bidang apa, ya, yang dominan mendapatkan retribusi itu di bidang apa kan gitu. Maka kita terus, nah, saya berbasis pengalaman itu, ya, ingin melalui pendaftaran calon bupati ini, jika saya terpilih, dan saya direkomendasikan, ya, sebelum terpilih kan direkomendasikan oleh partai politik, terutama partai politik Nasdem. Nah, saya ingin mengabdikan diri di bidang pemerintah itu karena kita greget lah kan itu selaku warga Subang, ya, gitu kan. Kita kalau melihat selama ini PAD Kabupaten Subang itu masih minim, tetapi kumaha Pak Haji? Ya kurang inilah, kurang atau banyak yang bocor. Banyak yang bocor. Bocor itu bukan di oknum, tapi penggalian potensinya, belum terkelola baik. Penggalian potensinya belum maksimal kan gitu kan. Ya, yang harusnya menjadi sumber pendapatan asli daerah, ya, karena berbagai hal menjadi tidak dijadikan sumber PAD kan begitu. Contohnya apa Pak Haji? Terutama kan kita itu kalau kita lihat Pak di kabupaten kota lain kan potensi yang pendapatan itu kan dari wisata, ya. Pertama pariwisata, kedua pajak. Kan pariwisata itu efek luminonya itu kepada retribusi hotel, restoran, parkir. Ya, betul. Nah, itu kan efek luminonya itu kan gitu. Nah, di sektor itu ya, belum terkelola dengan maksimal. Ya, berarti mungkin harusnya segini, kok segitu. Nah, artinya itu tadi kita kan sekarang itu banyak wisata-wisata lokal, ya. Wisata-wisata lokal itu kan wisata lokal itu macet terus. Pertama kita lihat pemerintah daerah juga belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap objek wisata itu. Ya. Contohnya kan kalau objek wisata itu kepakaian dengan infrastruktur Pak, infrastruktur jalan, ya, listrik dan sarana-sarana yang lainnya itu kan sehingga kalau itu sudah difasilitasi oleh pemerintah secara langsung itu adalah modal lancar gitu kan. Belanja modal bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan PAD. Gitu. Berarti salah tadi ya, salah satunya memang belum terkelolanya dengan baik sehingga tidak maksimal secara gitu. Betul, gitu. Kalau hal lainnya menurut Pak Haji apa nih yang perlu mungkin ditingkatkan selain dari PAD ini? Nah, gini kan, Subang itu lumbung padi terbesar di Jawa Barat. 3 masalah. Ya, lumbung padi terbesar lah ya. Ketiga di Jawa Barat itu. Nah, kita ingin memberikan kontribusi yang lebih besar kepada para petani, ya. Bahkan kita itu berharap mencetak para petani muda. Karena para petani milenial, ya. Karena sekarang pertanian itu sudah menjadi sudah merupakan
eh, tidak merupakan daya tarik tersendiri bagi para milenial untuk menjadi petani kan gitu. Jadi orang malas untuk menjadi petani kan gitu karena berbagai hal kan gitu kan. Maka kita kita coba Menggiatkan memberikan motivasi kepada para pemuda gitu agar mau mengelola. Tapi kan saat ini Pak Haji, Subang ini kan akan beralih dari pertanian ke industri justru. Udah apa Memang wilayah akan dijadikan daerah industri, kawasan industri. Ada 5 kalau salah ya. Tapi gini tetap ya, bukan berarti ketika kita menjadi negara industri ya, daerah industri ya, pertanian diabaikan tetap ya, itu cuman mungkin harus balance ya. Pertanian itu kan menjadi modal dasar ya, tapi kan di kenyataannya gitu ya Pak Haji, kan banyak area-area ya sawah produktif lah dijadikan industri, berubah jadi pabrik. Coba Pak Haji dari Pagaden kan ke sana itu kan banyak sekali sawah-sawah produktif yang memang irigasinya lancar, tapi ternyata bisa berubah jadi pabrik Pak Haji. Memang bisa diizinkan gitu. Nah, kita memang solusi kita memang ketika banyak tanah-tanah produktif yang dijadikan lokasi pabrik atau perusahaan lain ya, solusi kita itu mengoptimalkan hasil pertaniannya ya, dengan cara ya tanam yang benar, pupuknya yang cukup gitu kan, kemudian teknologi pertanian dikuasai, kemudian akses penjualan kita dorong pemerintah daerah juga untuk ikut menampung hasil pertanian daripada masyarakat gitu Pak Herman. Nah, terus kalau kemarin pas di daftar itu kan Pak Haji ini akan mengupayakan bahwasanya kaum pria lebih mendapatkan kesempatan untuk kerja. Tapi kalau lihat dari aturan di masing-masing usaha kebijakannya sendiri, memang kebanyakan yang dibutuhkan wanita Pak Haji. Ya, karena kita kan pabriknya itu cenderung lebih banyak produksinya itu adalah garmen, memang boneka, sepatu. Memang itu lebih cocok untuk dikerjakan perempuan. Makanya kita itu ingin meyakinkan para investor itu ya, agar berinvestasinya itu membuka usaha, buka pabriknya itu yang cenderung bisa merekrut tenaga kerja laki-laki. Contohnya kan pabrik mobil gitu kan, atau pabrik-pabrik motor gitu, seperti halnya Karawang gitu kan. Nah, itu tenaga kerjanya kan laki-laki itu. Laki-laki itu. Kalau ini mah kan masih garmen dan boneka, sepatu gitu kan. Kalau ini Pak Haji, kira-kira program-program yang harus tadi dipertahankan dan mungkin ditingkatkan ataupun dirubah untuk di Subang, apa yang cocok ke warga Subang? Warga Subang itu sekarang itu kan tingkat pengangguran juga masih lumayan, ya. Tingkat pengangguran, angka pengangguran dilihat dari angkatan kerja itu kan masih lumayan kan, itu tinggi kan gitu. Makanya kita kan dorong. Tapi kan anak-anak muda sekarang juga ya ada usaha di bidang lain ya. Ada yang membuka usaha di bidang kuliner gitu kan. Ada yang balong kan, lekul ya. Kemudian juga Sumur Guntung ya, dari Subang Utara kan, ini kan Pagaden itu kan. Ada teman tuh Asep Marbet lauk dari dulu. Banyak lain-lain misalnya. Kalau itu sebenarnya gimana ya, ada stimulus ataupun dibikin mungkin sentra-sentra ya, seperti ini Pak Haji. Sekarang kan di Dawan itu terkenal mereka dengan oncom, tapi sebenarnya kurang perhatian lah ya. Coba dibikin, misalkan bikin destinasi kampung oncom, jadi di situ teh misalkan di Dawan itu dibikin ada edukasinya, mulai bikin oncom yang enak itu bahannya gimana gitu, ada prakteknya langsung, terus dibikin dari muara, dari hulu ke hilirnya, misalkan dari produk oncom ini bisa dibikin goreng oncom ataupun pepes oncom, gitu Pak Haji. Betul. Nah, seperti itu. Oncom Dawan itu sudah terkenal ke tingkat nasional ya. Sebenarnya. Sudah terkenal ya. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu ya, sekarang itu para pengrajinnya itu kan ya, karena mungkin kurang dukungan, kurang perhatian ya, dari pemerintah daerah kan gitu, sehingga masyarakat itu sekarang lebih tertarik menjadi pekerja pabrik daripada menjadi pengrajin oncom. Padahal itu kan
bisa dijadikan inilah ya sentra ekonomi ya, UMKM kan, dibilang UMKM ya untuk Oncom ini. Tinggal bagaimana bentuk perhatian dari pemerintah daerah ya, mulai dari pembinaan, pemodalan, teknologi gitu kan. Jangan Celek ini kan dulu terkenal dengan nanasnya. Nanas ya. Pas ada program dodol nanas itu kan dulu sempat kan booming tuh. Dodol nanas Subang sempat naik, ada wah ramai lah gitu beberapa. Tapi sekarang ini sudah mulai turun lagi tuh Pak. Bismillah nanti enak kalau diganti ku sawit ini. Nanti ke depan kita akan bicarakan, kita koordinasikan dengan berbagai pihak lah ya, karena pemerintah daerah ya wajib untuk memberikan solusi kepada masyarakat ya. Solusi dan fasilitasi itu wajib ya. Dan harus berpihak memang ke masyarakat dan UKM-UKM kecil. Ya. Jadi jangan pas ada pengusaha besar aja baru tapi mengorbankan yang kecil. Begitulah. Dan kita ingin menyetak mental ya, terutama mental para kaum milenial itu ya. Mentalnya itu mental wirausaha ya. Mental pengusaha. Jangan sampai mentalnya itu mental pekerja. Nah, gitu kan. Kalau pekerja itu terbatas kan. Ini memang harus ada dari tadi, dari mulai pendidikan pun lah, misalkan harus ada nih kewirausahaan gitu. Jadi kan kebanyakan memang gimana ya, jadi anak yang udah masuk SMA kuliah kan harapannya jadi PNS ya, jadi Polri nukar itu. Coba dibikin mindsetnya dirubah gitu supaya bisa kalau diberlakukan dilatih jadi untuk wirausaha. Makanya kan harus dirubah dari pas awal. Tapi Pak Haji oke kakak jadi PNS di balanya. Para pemilik modal, para pemilik dunia pendidikan ya. Jadi bandar ya, bandar ganas. Para dunia pendidikan nih, rata-rata kan para SMK itu anak-anak didik itu PK-nya di kantor. Iya. Ya. Jadi yang nanti kita coba melalui media, kita coba di advokasi ya. Jangan gitu. Contohnya gini kan. Bagus ya. Jadi saya pernah ngomong saya itu ya, coba PKL itu siswa ke tukang cireng ya, sentralnya mulai dari proses belanja ya, kecuali kalau jurusannya perkantoran, proses belanja sampai kepada proses menjadi cireng, sampai kepada dijual jadi produk itu seperti apa. Seperti itu. Saya juga ini kan di PT Media Jabar Publikasi, alhamdulillah dari tahun 2015 ya kita menerima yang PKL. Alhamdulillah kemarin itu dari Radita Yuda, dari SMK 1, dan sekarang ini rencana dari ini jadi Kak SMK Berarti ya. Itu ada 3 orang yang mengajukan untuk mengolah media online ya disampaikan gitu kan. Tadi gimana di awal misalkan Angel ngambil foto yang bagus gimana, ngambil video yang bagus gimana. Tapi memang sih dari semua itu harus ada bakat. Jadi tetap bakatnya itu ya pertama ya bakat kebutuh bisa. Atau tadi karena memang bakat beneran hobi gitu, resep lah. Udah saya kan kalau kerja misalkan satu kayak di pabrik itu monoton, aduh kuat aja betah gitu, hanya katanya gitu ya. Kontrak tuh ke lapangan, barider gitu. Jadi tidak bosan lah gitu Pak Haji. Nah kalau bisa itu didorongnya itu juga. Ya, memang. Jadi dari sejak mungkin merubah kurikulum atau gimana, tapi kan sekarang ada muatan lokal. Ya, muloknya itu. Itu disisipkan muatan lokal itu, muatan lokal kewirausahaan, misalkan si budak sok ayah jeung teh diajarnya nyiru bisa rajinan. Tadi diajarnya oncom, diajarnya ganas di olahna gitu. PKL rata-rata kan kantor kan? Kebanyakan kan di kantor gitu berarti. Nah gitu. Bagian juga lah Pak Haji. Siap. Kembali lagi Pak Haji. Kira-kira apa yang akan disampaikan ke Waria Jabar Publisher TV Official? Pak Haji niat mau maju menjadi calon bupati ataupun calon wakil bupati, kira-kira apa yang akan Pak Haji naon gitu ya konsepnya lah secara ringkasnya lah. Gimana? Jadi saya itu ada dukungan dari media Jabar Publisher ya. Saya yang pertama Partai Nasdem itu merekomendasikan saya menjadi calon bupati. Sekarang kan masih balon kan. Masih balon. Kemudian kalau sudah ditetapkan menjadi calon kan saya punya peluang untuk daftar ke KPU. Baik sebagai calon bupati ataupun wakil bupati. Kemudian jika saya terpilih menjadi bupati, saya akan membangun Kabupaten Subang ini
dengan cara dan fasilitas yang ada di masyarakat. Jadi proses pembangunannya itu akan selalu melibatkan para kaum muda, ya, kaum milenial, para bapak dan ibu yang sekaligus menjadi warga Kabupaten Subang. Jadi walaupun memang eksekusinya di pemerintah daerah, tetapi proses pembangunannya itu akan selalu melibatkan sektor-sektor ya, ataupun para pihak, para akademisi, ya, para kaum muda, ya, kaum profesional, ya kan. Kita panggil semua anak-anak terbaik, putra-putri terbaik Kabupaten Subang ini. Kita pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan anggaran, terus dalam proses perencanaannya, proses pembangunannya kita akan selalu melibatkan para pihak tadi, ya. Sehingga arogansi pemerintah daerah itu yang kadang-kadang kan proses pembangunannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Tidak berbasis kebutuhan. Kita coba, jadi partisipasi masyarakat itu akan kita kedepankan, partisipasi kaum muda itu akan kita kedepankan, partisipasi para profesional, ya, akademisi, jurnalis juga, terutama jurnalis ya, kan sebagai corong lah, corong dan agen perubahannya itu ada di para jurnalis, para media, gitu kan, kemudian para pengurus ormas dan LSM, gitu kan, kita berkontribusi terhadap menjaga keutuhan persatuan di Kabupaten Subang itu, sehingga masyarakat terjaga ya, aman, tertib, adil dan makmur kan gitu. Semua ada di mana ada kemauan, insya Allah di situ mungkin ada jalan. Dan salah satunya mungkin ini ikhtiar Pak Haji ingin menyumbangkan buah pikirnya kepada masyarakat Kabupaten Subang setelah sekian puluh tahun berkecimpung di birokrasi ya Pak ya. Nah ini sudah paham wis ngalotok lah kita. Ini nama di apa luar kepala lah kumaha cara ningkatin PDT kudu mah ABCD gitu, tapi mulai loba tadi lah Pak ya. Loba ABCD. Mungkin dengan konsep itu Pak Haji bisa membuat suatu terobosan dan akhirnya ya untuk kemajuan Kabupaten Subang ya mungkin minimal lah kita bisa benar-benar merasakan seperti gratis sampai ke kuliah maksudnya atau pupuk pabari kabeli kita maksudnya minimal kena nama sulit ya akhirnya nyawa itu loh dorok pupuk kese gitu gimana ya mungkin warga Jabar Pembesar TV spesial ya sekian dulu ngobrol asik bareng Pak Haji Ujang Sutisna, ataupun kalau saya biasa manggil Pak Ucok. Ucok. Ucok, keturunan siap. Turun siap. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan niatan ikhtiar Pak Haji diberikan jalan yang mudah. Amin. Ya Allah. Sehingga apa yang tadi dikonsepkan bisa terrealisasi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Jabar Pembesar TV Official.